Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa man. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna barrina liwalidayna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma wafiqna wa wafiq zawjatina wa azwajana wa abna'ana wa banatina wa aba'ana wa ummahatina wa ahlana wa ashiratana wa da'watana ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi diunggah di OpenSea sebagai marketplace. Ada orang minat beli, bayar dengan kripto, ETM atau Polygon. Nah, tetapi jumlah kripto yang ia terima sudah dikurangi 2,5% sebagai kompensasi kepada OpenSea atas jasa menayangkannya. Nah, selanjutnya setelah terbeli berarti NFT dengan underlying aset berupa robot dalam contoh kita itu berarti sudah terjual, sudah bukan milik si Muhammad tadi. Nah, selanjutnya sistem di OpenSea akan meminta si penjual untuk melakukan connecting ke wallet bahwa NFT dengan underlying robot tadi itu sudah terbuka dan bisa dibeli oleh umum, oleh publik. Jadi your NFT is list ya. Jadi sudah bisa dibeli oleh halayak gitu. Nah, di tahapan nomor 6 ini berarti yang saya pahami seperti halnya jual beli saham di pasar sekunder ya. Nomor 5, penjual juga dapat create nilai royalti maksimal 10% dari penjualan tangan kedua dan seterusnya. Nah, jadi setelah karya digital Muhammad terjual, katakanlah yang beli itu Fatimah, nah dan Muhammad mendapatkan kompensasi tadi ya berupa kripto. Selanjutnya ada pilihan bagi Muhammad untuk mendapatkan royalti maksimum 10% apabila Fatimah ini menjual ke tangan kedua, ke tangan ketiga. Jadi dia dapat royalti. Nah, begitu teman-teman semuanya. Bagi yang baru gabung, coba saya ulangi gambaran sederhana. Muhammad buat gambar robot sebagai karya digital seni. Kemudian ia menyediakan dompet digital bagi kripto sebagai saluran alat bayar nanti jika gambar robotnya terjual. Yang ketiga, jual dengan cara mengunggah tadi di OpenSea sebagai marketplace atau pasar daring, dan ia sudah mencantumkan berapa harganya menurut satuan kripto, ETM dan Polygon. Nah, selanjutnya karyanya dibeli oleh kolektor atau investor dan ia mendapatkan bayaran berupa satuan kripto, tetapi sudah dikurangi 2,5% sebagai hak OpenSea sebagai marketplace atau pasar daring. Nah, setelah terjual barang ini berarti sudah terbuka untuk umum bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, yang nomor 5, penjual juga dapat create nilai royalti maksimal 10% dari penjualan tangan kedua dan seterusnya. Jadi ia dapat imbal hasil dari penjualan ke tangan kedua dan seterusnya. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah DM saya, menyuplai saya informasi. Terima kasih banget nih ya. Dan yang sudah saya wawancarai terkait dengan gambaran, karena kalau kita mengacu kepada media sosial terlalu banyak bahannya gitu. Padahal saya butuh dibantu oleh teman-teman untuk mengalih bahasakan ulang supaya tahapan ini ringan, mudah difahami oleh teman-teman. Dan itu ternyata butuh berjam-jam ya saya lakukan. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa tuntunan syariahnya?
Coba kita lihat poin demi poin berikut ini. Yang pertama yang harus dipastikan adalah kriteria aset digital, kriteria robot atau karya seni digital lainnya. Itu harus didapatkan dengan cara yang halal. Jadi itu miliknya yang orisinil, itu bukan plagiat. Jadi, itu kriteria aset digital yang pertama. Yang kedua, kontennya harus positif dan halal. Jadi jangan sampai buat karya seni digital isinya pornografi atau hal lain yang mencemarkan nama atau lembaga orang lain. Jadi dimiliki dengan cara halal, bukan plagiat. Kontennya, gambar lukisannya atau sejenisnya juga halal ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kriteria NFT. Kriteria NFT. Karena kalau NFT ini yang saya pahami adalah berarti bukti atas hak cipta. Jadi kalau si A punya hak cipta lukisan, karya seni digital, kemudian mau dijual, nah diunggah, diupload, maka yang diperjualbelikan bukan karya seninya tetapi NFT-nya, yaitu alat bukti alat bukti kepemilikan atas aset digital ini. Nah, apa saja kriteria NFT? Kriteria NFT berarti NFT ini harus dapat dijadikan bukti kepemilikan yang sah dan ada aset digital yang menjadi underlying aset, yang menjadi underlying-nya. Jadi NFT ini kan berarti ada aset digital, ini NFT. NFT itu bukti kepemilikan. Nah, maka harus benar adanya. Kalau orang beli NFT berarti benar ia telah memiliki karya seni yang menjadi underlying-nya. Jadi nggak boleh fiktif nih, nggak boleh nggak real nih, gitu. Nah, selanjutnya, jadi benar-benar bukti kepemilikan dan ada aset digital yang menjadi underlying-nya. Nah, itu ya. Berarti ini beda dengan kripto di sana, kripto sebagai aset. Nah, kalau ini harus ada aset yang menjadi underlying-nya. Itu 2 poin. Sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya, kenapa sih saya susun 2 bit yang pertama ini? Karena pendapat para ulama dan putusan lembaga fikih OKI dan juga komisi fatwa tentang al-ibtikar ya, tentang al-ibtikar ya. Jadi pendapat ulama tentang karya termasuk karya seni. Al-jumhur minal malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah ala anna al-intaj al-fikr amwalu mutaqawwamah fi dzatiha kal a'yan idza kana mubahan al-intifa'u syar'an, bahwa mayoritas mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa produk pemikiran termasuk karya seni itu dikategorikan sebagai barang material selama peruntukannya halal, selama halal digunakan, gitu kira-kira ya. Nah, keputusan lembaga fikih OKI nomor 43 ya, 5/5, al-ismu tijari wal unwatu tijari wal alama al-tijari wa ta'lif wal ikhtira wal ibtikar ya hukukun khassah li ashabiha. Jadi kata kuncinya sama tadi dengan yang saya kutip. Jadi di putusan ini juga dijelaskan bahwa karya seni itu adalah hak material yang dilindungi, yang dimiliki oleh si empunya ya. Nah, kalau dalam putusan komisi fatwa HKI itu salah satu hak kekayaan, jadi hak kekayaan intelektual itu salah satu hak kekayaan yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana kekayaan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari 3 kutipan ini kita kembali menegaskan bahwa karya seni digital yang dijual dengan cara diunggah di OpenSea itu harus benar-benar hak kekayaan yang memiliki underlying aset real gitu. Termasuk juga NFT-nya benar-benar sebagai bukti kepemilikan dan ada underlying-nya.
Nah, itu kata kuncinya ya, duabit yang saya buat. Nah, kemudian batasan selanjutnya nih, yang ketiga. Kriteria dan nilai NFT dan alat bayarnya itu jelas dan serta disepakati, termasuk di mana dan kapan diserah terimakan agar jelas dan terhindar dari praktik tadlis dan goror. Jadi agar dalam transaksi yang benar-benar serba online ini dan sama sekali tidak diketahui para pihaknya, maka harus jelas. Jadi nilai NFT-nya berapa? Jadi jual lukisan yang jual itu berapa nilainya? Apakah ada panduannya untuk menilai barang ini dengan barang B, nilai kualitasnya sama apa, nilainya sama apa tidak? Jadi kriteria nilai dan nilai NFT. Jadi karena yang ditayangkan itu adalah gambar, maka harus disertai kriteria intinya. Jadi ada kriteria, nilai NFT-nya juga jelas, alat bayarnya tadi ya, ATM atau Polygon, kemudian jelas kapan dan di mana diserah terimakan. Nah, kemudian yang keempat, duabit yang keempat, batasan yang keempat, kalau diperjualbelikan baik dari si penjual pertama kepada si pembeli, maka harus real bahwa terjadi transfer of ownership, terjadi perpindahan kepemilikan. Jadi si penjual memiliki kripto sebagai kompensasi dan si pembeli memiliki NFT yang tadi harus ada underlying asetnya. Karena apa? Karena muktado, tujuan setiap transaksi itu semua memiliki kompensasi. Jadi orang beli, ya dia harus dapat barang, ia menjadi pemilik real barang tersebut. Ya si penjual berarti dapat uangnya, dapat alat bayarnya, dapat harga bayarnya. Itu yang dimaksud dengan memiliki ya. Nah ini perpindahan jual beli ini harus melahirkan perpindahan kepemilikan yang real, bukan hanya angka-angka saja. Nah yang kelima, terhindar dari penyalahgunaan transaksi untuk peruntukan. Jadi ini bagi para pelaku melakukan ini harus dilakukan untuk peruntukan yang halal ya, jangan sampai untuk peruntukan yang maksiat. Dan terakhir, hak dan kewajiban para pihak jelas dan terlindungi. Seperti apa? Mungkin ada banyak ragam ya. Ini contohnya ada aturan, ada pengawasan dari otoritas. Ini contoh, mungkin ada cara lain. Intinya sih bagaimana para pihak yang serba bertransaksi tidak online, tidak saling mengenal, terus siapa yang menjamin kripto itu tertransfer dengan aman. Intinya bagaimana hak-hak para pihak itu terjamin. Nah itu poin yang kelima. Kenapa alasannya? Karena komitmen agar risiko itu terkendali. Kan semua harus mempertimbangkan risiko karena bagian dari tuntunan syariah. Bahkan kalau kita abai sehingga kita rugi karena mengabaikan aspek risiko, maka itu tidak diperbolehkan. Bahkan kan dalam firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Demikian teman-teman semuanya terkait dengan NFT. Saya sampaikan 5 duabit, 5 ketentuan syariah bagi teman-teman yang ingin mengetahui, ingin berdiskusi atau ingin masuk ke platform ini. Maka dipastikan 5 hal ini agar transaksi ini sesuai dengan tuntunan syariah. Bagi yang belum bisa menggali apakah 5 poin ini teraplikasikan atau tidak, menurut saya mendingan memilih platform lain yang jelas-jelas kehalalannya. Jadi 5 poin, pastikan apakah ini teraplikasikan dalam transaksi NFT dari sejak memiliki hingga penjualan ke tangan kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya.